setelah nanti sampai di tanah haram, jangan kita lupakan kegiatan-kegiatan proses pelaksanaan ibadah mahdah. Contoh mungkin Pak ya Bu, di sana ya selain dari melaksanakan rukun-rukun wajib haji. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Nah, kita ini adalah calon tamu Allah secara lahir dan batin. Maka perlu kita akan mengambil 4 kategori yang perlu kita pegang sebelum kita berangkat melaksanakan pelaksanaan haji ini. Yang pertama adalah sabar. Senantiasa kita sabar Bapak Ibu, mulai dari berangkat meninggalkan rumah nanti sampai ke tanah haram, harus selalu berpegang teguh bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jadi orang yang selalu bersyukur itu jauh sebelum dia niatkan itu memang sudah dibalas rasa syukurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama sabar. Orang sabar bersama dengan Allah selalu. Kemudian bersyukur. Kemudian 3 adalah selalu bertawakal. Faiza azamta fatawakal. Apapun yang terjadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita harus bertawakal. Semuanya kita serahkan kepada Allah dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kemudian terakhir yang membungkus 3 ini, baik dari rasa sabar, syukur, tawakal, yakni ikhlas. Ilmu yang paling tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kajian dalam Al-Quran itu adalah ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Karena Allah tidak akan pernah berpisah dengan hambanya. Siapa yang memisahkan Allah dengan hambanya adalah hamba itu sendiri. Dari segi mana? Dari segi qaulin, fi'lin, au takriban. Baik dari perkataan, perbuatan, dan pengamalan. Lebih singkatnya mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah tuntas, sudah rinci dan akan dirincikan oleh beliau nanti terkait dengan proses perjalanan rukun-rukun haji itu, mulai dari nanti ihramnya, kemudian dari wukufnya, kemudian tawafnya, kemudian sa'inya, kemudian sampai ke tahallul, nanti dia akan dirincikan. Nah, kalau dari saya mungkin setelah nanti sampai di tanah haram, jangan kita lupakan kegiatan-kegiatan proses pelaksanaan ibadah mahdah. Contoh mungkin Pak ya Bu, di sana ya selain dari melaksanakan rukun-rukun wajib haji, begitu pula yang sunnah. Contoh misalnya meningkatkan kegiatan salat itu. Ya, meningkatkan kegiatan salat. Mungkin dalam 1 hari semalam kan sama misalnya kalau misalnya ini kan kita puasa misalnya. Di puasa ini kan kita harus meningkatkan salat. Bagaimana caranya? Salat-salat apa yang harus ditingkatkan? Ya salat-salat tentunya terlepas dari salat 5 waktu yang merupakan harga mati. Ya tentu kita harus memperbanyak sunat. Kita kan di tanah haram, pahalanya tadi kan luar biasa. Ya 1 banding 1.500 pahala. Ya 1 banding 1.000 pahala. Contoh barangkali ya yang kami ingin sampaikan, di dalam salat 5 waktu itu kan ada pelaksanaan mulai dari bangun tidur setelah salat subuh misalnya. Ada salat sunat yang tidak bisa sama sekali ditinggalkan. Bahkan para sahabat mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan salat sunat ini sampai mati. Ya para sahabat di depan Rasul, para sahabat berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan setelah mengetahui bahwa salat sunat, ya, yang 12 rakaat itu yang merupakan salat sunat rawatib, ya mungkin Bapak dan Ibu sering melaksanakan. Ya, jadi kita mantapkan saja bahwa
ada sahabat yang menjanjikan terhadap diri manusia itu yang hampir para sahabat mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan salat sunnah rawatib ini sampai mati.